Lembur air, wah, luar biasa. Lumut apakah aing bisa ikut lagi masyarakat. Dalam rekaman video milik warga, semburan air sumur bor begitu kencang hingga melambung tinggi melebihi atap rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Ketinggian semburan diperkirakan mencapai 20 meter disertai bau belerang. Kejadian ini membuat warga sekitar heboh hingga viral di media sosial. 80 langsung tembus, air nggak ada, Pak. Nggak ada air. Dibur lagi sama aku sampai 90. Ya, kayak gini keluarnya, Pak. Pertama kali muncul itu air apa? Air. Kayak bunyinya kapal terbang itu, Pak. Selain menghebohkan warga setempat, insiden ini mengundang warga dari luar datang ke lokasi kejadian untuk melihat fenomena langka ini dari dekat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Nggak ada yang lebih baik daripada pagi-pagi ngopi, terutama untuk weekend workers. Oh, memang harus ngopi ya untuk bisa membagikan semangat kita. Kan Galuh yang selalu mengajarkan apapun kegiatan kita di pagi hari, mau kerja mau liburan, awalnya dengan kopi gitu kan yang selalu kamu ajarkan. Tapi kopi ini mengandung filosofi. Apa tuh? Semanis apapun kopi tetap mengandung pahit di dalamnya. Oh, Asik. Seperti kehidupan ya? Seperti kehidupan. Kayaknya pengalaman banget dengan yang pahit-pahit nih Galuh. Kita harus merasakan kepahitan untuk bisa kuat menghadapi realita hidup. Tapi kalau pekerja di weekend itu termasuk manis atau pahit? Manis dan pahit jadi satu. Oh, jadi satu. Seperti kopi. Oh, ini semua berproses Harus ya, orang balance, bekerja. harus balance. Khususnya berita juga. Berita juga nggak selamanya berita yang bagus-bagus gitu kan. Ada juga berita yang ngeselin, yang bikin sedih. Ada, jadi Ya kan? semuanya memang harus balance. Itu adalah emosi manusia yang memang harus berjalan berkelindan dan selaras. Iya, kalau ada pantun tuh berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian. Asik. Capek. Jadi harus capek memang. Hidup itu pasti capek. Tapi harus dijalani. Harus dijalani dan kita jangan lupa, sapa pemirsa. Anda menyaksikan Sido Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Cikal Mutazam. Dan tentu saja bersama saya Galuh Pandu. 1 unit mobil truk bermuatan barang-barang milik perusahaan ekspedisi hangus terbakar saat parkir di kawasan Botania 2, Batam Center, Batam pada Jumat siang. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang dilakukan seorang pemuda penderita ODGJ yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Sebuah truk milik perusahaan ekspedisi hangus terbakar di kawasan Ruko Botania 2, Batam Center, Batam Jumat siang. Saat terbakar, truk yang sehari-harinya untuk mengangkut barang jasa titipan tersebut terparkir di samping ruko yang menjadi kantor ekspedisi. Hampir semua muatannya berupa ban mobil, pakaian, dan alat-alat rumah tangga turut terbakar. Pihak kepolisian dari Mapolsek Batam Center yang turun ke lokasi langsung mengamankan berbagai barang bukti. Saat kejadian ada 2 truk yang terparkir, namun 1 truk bisa diselamatkan. Sementara 1 truk lainnya hangus terbakar. Ada dugaan mobil terbakar akibat seorang pemuda yang diduga mengalami gangguan jiwa membakar sampah tak jauh dari truk yang terparkir. Itu tadi diduga dia yang bakar-bakar atau gimana kok? Kita tidak menuduh, cuma praduga kita atas kejadian malam kemarin dia bakar-bakar sampah di sini juga. Di sini kan kemarin ada lori besar. Lorinya dia bakar sampah. Artinya juga tumpuan kayu gitu juga sama. Lokasi yang sama. Jadi kita tidak menuduh, Bu. Tapi dia memang tinggal di sini, Bang. Muatannya apa ini? Ini seperti kita lihat bersama ada ban, spandek, itu botol minuman juga dan lain-lain juga kayak scrub ada juga tuh scrub baut. Mau dibawa keluar. Kalau kita lihat di kardus itu ada tujuan ke Tanjung Batu, ke Ranai tadi. Banyak ya. Cuma tujuan pastinya kita belum tahu karena pemilik kendaraan juga belum sampai di sini. Saat ini penyidik Polresta Barelang tengah meminta keterangan 5 orang saksi dan juga tengah memeriksa sejumlah CCTV di lokasi kejadian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Polisi membongkar lokasi perjudian poker offline di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyelenggara judi menyembunyikan sebuah lokasi berupa bangunan bekas bengkel.
Sebuki cepat. Yang mana? Tadi Pak yang pulang satu. Naik motor. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya para saya Pak. Iya, mana? Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah bangunan yang merupakan bekas bengkel di kawasan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat polisi tiba di lokasi, petugas langsung mengamankan 3 orang laki-laki di dalam rumah yang disulap menjadi tempat judi poker offline. Petugas pun menemukan sejumlah alat bukti berupa meja judi serta chip judi. Ya, termasuk koper. Jadi semua yang ada unsur judinya pasti akan kita berantas dan kalau ketemu akan kita lakukan penegakan hukum. Siap untuk himbauan kepada masyarakat Pak seperti apa? Kepada seluruh masyarakat kita himbau untuk tidak ikut dalam judi itu. Karena kalau akan ketangkep pasti akan mendapatkan sanksi. Kemudian bagi masyarakat yang tidak melakukan atau tidak turut serta dalam judi, silakan melapor kepada polisi terdekat kalau memang di situ ada dicurigai ada pelaksanaan judi. Gerebekan diawali dari adanya laporan masyarakat yang geram adanya aktivitas judi poker secara terang-terangan di dalam rumah bekas bengkel di kawasannya. Setelah penggerebekan dan penangkapan, polisi membawa pelaku dan barang bukti ke Resmo Polda Sulsel. Ketiga tersangka dijerat pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap di sebuah rumah kosong tak berpenghuni di Lampung. Ketiganya sedang asik mengemas paket sabu yang akan dijual sembari menikmati narkoba jenis tembakau sintetis dan ganja. Saya urin nanti? Iya. Nah. Maaf, Pas. Kamu orang habis mecah ya? 3 pemuda sindikat pengedar sabu diringkus anggota Satreskrim Polsek Metro Pusat Kota Metro Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemas sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para pelaku RA, RF, dan MR ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di Kelurahan Hademulyo Barat. Usai petugas menerima laporan masyarakat yang curiga melihat aktivitas sejumlah pemuda di lokasi kejadian. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat isap, piprex, ganja sebanyak 1,44 gram, serta timbangan digital dan tembakau sintesis seberat total 88 gram. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut pengakuan mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Metro dan dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Densus 88 anti teror menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris yang merupakan satu keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak, kini masih diperiksa secara intensif. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di rumah terduga teroris di Komplek Perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak. Di antaranya 1 botol TATP ukuran 1 liter, 5 jerigen aseton, 1 jerigen hidrogen peroksida, ketapel, jarum besar, dan butiran gotri. Tak hanya bahan baku peledak, petugas juga menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk meracik peledak. Seluruh temuan di TKP kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Ada bahan kimia untuk membuat handak, kan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ketiga terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi rumah keluarga Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak korban. Keluarga korban pun menyampaikan harapan agar hakim membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhannya, kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan, dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putra, ananda putranya ya. Lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak tetap akan terus diberikan. Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar 263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena restitusinya itu kalau restitusi yang kemarin di putusan itu sekitar 263 juta ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya sekitar 260 juta. Nah rencana itu dari keluarga restitusinya itu akan diapakan? Restitusi kalau misalkan itu dibayarkan. Kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tersangka penganiayaan anak yang juga pemilik daycare di Depok, Jawa Barat akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pasalnya tersangka yang tengah hamil 4 bulan ini dalam kondisi kurang sehat. Aparat Polres Metro Depok, Jawa Barat akan membawa tersangka Meta Irianti, pemilik daycare sekaligus tersangka penganiayaan balita ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut polisi, saat ditangkap, kondisi tersangka Meta sedang kurang sehat dan tengah hamil 4 bulan. Namun proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan Meta tetap berjalan. Saya sampaikan, tersangka dalam kondisi kurang sehat, gitu ya. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh, cukup untuk melanjutkan penyidikannya. Dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar. Sementara, 3 saksi telah diperiksa dengan didampingi kuasa hukum dan perwakilan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Materinya sebenarnya kurang lebih apa yang saksi tahu tentang kasus penganiayaan terhadap korban MKZ dan korban AMW. Dan menanyakan apa yang terjadi di CCTV sih. Saksinya melihat ada yang melihat dari CCTV, ada yang melihat secara langsung. Penganiayaan ini terjadi sama satu orang anak aja atau mungkin ada lebih dari satu ya. Per hari ini yang melapor sudah 2 orang. Hingga saat ini polisi masih melakukan penelusuran kemungkinan adanya korban lain selain 2 korban yang sudah melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Rawan aksi pencurian di wilayahnya, salah satu rukun warga di Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara tangkap maling berhadiah uang tunai. Dan untuk memenangkan hadiah, peserta harus menyertakan pelaku hingga saksi. Rukun warga 01 Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap maling mendapatkan hadiah uang tunai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sayembara ini berawal dari keluhan masyarakat yang melaporkan pencurian kotak amal, musola, jabatan HP, dan perhiasan serta kehilangan sepeda motor. Untuk pemberian hadiah, Ketua RW setempat mengeluarkan uang dari kantung pribadi. Namun, pemenang sayembara wajib membawa 4 hal, yakni pelaku, saksi, barang bukti, dan korban. Pagi jam 4. Iya, antusias juga. Belum pernah tangkap tangan gitu ya, Bu ya? Ada, udah pernah ada ya. Udah pernah ya? Iya, udah pernah ada. Ada. Pernah ada dan iya. Berhasil tuh dicairin sama RW gitu ya? Iya. Ya ada nih di RT 9 ya. Semenjak program manfaat ini dicetuskan dan sempat viral di beberapa media sosial, saya akan bertanggung jawab siapapun yang tangkap tangan, jambret, maling kotak amal atau curas dan curanmor, tangkap tangan dengan 4 kriteria, ada barang bukti, saksi, korban, dan pelaku, bawa ke saya bayar. Nanti pakai duit pribadi, Pak ya? Pribadi, uangnya pribadi. Sejak dipasangi spanduk pengumuman di setiap sudut lingkungan RW 01, hanya 1 sayembara yang berhasil dimenangkan. Dan warga di sekitar antusias untuk mengikuti sayembara. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. Viral di media sosial, seorang siswi SMP di Muna, Sulawesi Tenggara membuat video untuk Presiden Joko Widodo. Ia meminta Jokowi memperbaiki bangunan sekolahnya yang tak layak. Inilah video yang dibuat seorang siswi SMP Negeri 2 Maligano, Muna, Sulawesi Tenggara. Ia menunjukkan kondisi sekolahnya yang tak layak, mulai dari lantai yang beralaskan tanah hingga papan yang mulai lapuk dimakan rayap. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar memperbaiki bangunan sekolahnya. Karena saya sangat prihatin kepada sekolah saya dan teman-teman saya yang tidak bisa bersekolah dengan layak karena fasilitasnya sangat kurang dan bangunannya pun sudah mau roboh dan runtuh. Ia sangat terganggu, kadang atapnya bocor, banjir, dan lumpurnya pun tak tolong kaki. Meski jauh dari kata layak, namun proses belajar mengajar tetap berjalan. Seluruh siswa juga tetap semangat belajar. Pihak sekolah sebelumnya telah berkali-kali mengajukan perbaikan sekolah, namun hingga kini belum terrealisasi. Menanggapi video viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Muna menyebut perbaikan sekolah awalnya terkendala legalitas lahan. Namun di 2023 lalu, masalah legalitas telah selesai dan di tahun 2024 ini, pemerintah telah mengucurkan anggaran 1 miliar rupiah dari dana alokasi umum untuk pembangunan sekolah. Sesungguhnya sudah menjadi perhatian kita, bukan nanti setelah viral. Hanya kita berusaha untuk melegalitaskan dulu status tanahnya. Dan alhamdulillah tahun 2023 legalitas tanahnya sudah jelas oleh Bapak Bupati, dalam hal ini Dr. Andus Haji Bahrun Nenesi, DAPD Pak Sekda, kami berkoordinasi, ya diperintahkan, ayo segera untuk dianggarkan untuk sekolah itu. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah anggarkan di tahun 2024, yang sebentar lagi akan dimulai pembangunannya. Pemerintah Kabupaten Muna berjanji dalam waktu dekat seluruh bangunan sekolah akan diperbaiki untuk menunjang pendidikan yang layak untuk para siswa. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Bahkan wakil wali kota Surabaya, Armuji, turun langsung menengahi konflik tersebut. Di mana sekolah berdirinya? Di mana kamu tuh sekolah berdiri? Lah, tapi di mana? Kamu tuh sekolah berdiri. Kamu yang
Dalam video di media sosial milik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang viral ini, pengurus RW perumahan Manyar Tompotika terlibat adu mulut dengan pengurus sekolah Petra Surabaya terkait permasalahan kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan akan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan ke kas pengurus RW perumahan tahun 2024 yang semula Rp32 juta menjadi Rp35 juta per bulan. Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP) keberatan dan menolak iuran dengan nominal Rp35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW. Laporan yang diberikan oleh pihak RW memang sudah kami terima, tetapi laporannya tidak transparansi dan kami sulit memvalidasi kebenarannya laporan itu seperti apa. Di sisi lain, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan pihak sekolah Petra. Pengurus RW menyebut iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW. Uang tarikan dari warga itu ke bendahara keamanan. Nah, jadi RW 04 masukkan uang 32 juta, RW 05 masukkan uang 32 juta, RW 07 masukkan 32 juta, Petra memasukkan juga uang 32 juta. Jadi bukan yang selama ini beredar seolah-olah Petra memberikan uang 32 juta kepada 3 RW. Itu salah, itu salah. Saya tawarkan ke Petra, gimana kalau 32 juta tidak ada kenaikan 3 juta, Petra tetap tidak mau. Nah, kalau sudah dua-duanya tidak mau, dua-duanya ngotot, ya sudah silakan menempuh jalannya masing-masing, bisa menempuh jalur hukum. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyarankan agar menempuh jalur hukum untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah, itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada. Gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Ya, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir yang dihadirkan dalam sidang. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya 1 kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Saka Tatal. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan memberi atensi terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menegaskan keputusan hakim harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Seperti diketahui, peninjauan hukum kembali terhadap saksi dan juga tersangka sedang dilakukan. Jika hakim memutuskan peninjauan hukum kembali dikabulkan, maka Kejaksaan Agung turut memberi perhatian khusus. Terkait dengan kasus Vina, ini kan saling lempar nih sebenarnya sekarang. Nah, kami harus taat ajas, ya, kami taat ajas bahwa sekarang kan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Betul. Nah, ajas yang menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Nah, ketika misalnya ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa ternyata putusan hakim itu tidak benar, dengan ada putusan yang baru, ya kita juga akan ngikut, kita juga akan melakukan langkah-langkah, ya kan, terhadap itu saja. Karena kita pun tidak boleh dipengaruhi oleh karena pengaruh netizen, pengaruh publik dan seterusnya. Sekali lagi saya sampaikan, ini kan dalam rangka bagaimana mewujudkan kebenaran hukum yang material. Ya. Apalagi ini kasusnya kan tidak sederhana, kasus pembunuhan. Jangan sampai ada orang yang dihukum ternyata tidak bersalah. Nah, dalam konteks ini bahwa saya sampaikan jaksa tentu taat ajas karena hingga saat ini kan masih harus dipegang ada putusan terdahulu yang menyatakan bahwa para pelaku ini bersalah. Betul. Nah, dan KUHP kita menjamin ada hak-hak terpidana, ada hak-hak keluarga untuk mengajukan PK itu. Nah, ketika misalnya nanti hakim bahwa memandang ini ternyata PK-nya katakan dikabulkan dan ada putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya, nah tentu kita akan sikapi, kita akan atensi terhadap persoalan ini. Jadi kita bekerja bukan karena bahwa ada tuntutan masyarakat, ya itu menjadi pertimbangan kita, tapi kita tidak di situ karena kita terkait dengan penegakan hukum yang berdasarkan itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rangkaian kedua kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk IKN kembali tiba di Balikpapan melalui jalur pelabuhan Semayang, Balikpapan. Untuk tahap awal, kereta tersebut akan digunakan bagi peserta HUT ke-79 RI di IKN. Rangkaian kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit untuk kedua kalinya tiba di kota Balikpapan Jumat pagi. Rangkaian ART yang berasal dari perusahaan CTRC Qingdao Xifang diangkut dengan kapal berbendera Portugal dari Provinsi Shandong, Tiongkok bagian timur. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama ART Norinco CRRC Zhuzhou yang tiba di Karyangau, Kargo Terminal Karyangau. Keberadaan kereta ART atau tram otonom di IKN merupakan tahap awal sebagai kendaraan pengumpan atau penghubung bagi peserta upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur menuju area upacara. Ini merupakan kapal kedua, yang mana kapal pertama mengangkut
Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Tram otonom akan diuji coba secara internal dan dilanjutkan dengan uji coba bersama Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2024 mendatang. Sementara rencana pelaksanaan showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024. Tram otonom atau ART ini merupakan kereta tenaga baterai yang memiliki kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke luar negeri selama sepekan terakhir. Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.50 waktu Indonesia Barat Jumat siang dengan didampingi ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Kedatangan Menhan sekaligus Presiden RI terpilih ini untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kunjungannya ke beberapa negara. Hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin pembukaan Olimpiade, bertemu 4 mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Ada? Ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Prabowo sebelumnya menghadiri pembukaan Olimpiade Paris 2024 dan berbincang 4 mata dengan Presiden Emmanuel Macron. Ia juga melaporkan hasil kunjungannya ke Turki, Rusia, Serbia, dan Albania. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya pemirsa, takut ditindak karena tidak memakai helm, seorang pemotor di Sidoarjo, Jawa Timur nekat melawan petugas. Kejadian yang tidak patut ditiru ini terekam kamera pengawas. Detik-detik seorang polisi lalu lintas terseret sepeda motor yang dikendarai seorang pelanggar lalu lintas terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku melarikan diri saat hendak ditindak polisi. Kejadian berawal saat seorang anggota Satlantas Polresta Sidoarjo, Aibtu Yudi, berusaha menghentikan seorang pemotor AS 20 tahun warga Lebo Sidoarjo karena tidak memakai helm. Pemotor berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motor. Namun dengan sigap, petugas memegang pelaku dan terseret sepeda motor lebih dari 50 meter. Petugas dibantu warga pun berhasil mengamankan pelaku. Pelaku pelanggaran merupakan karyawan sebuah minimarket ini mengaku takut ditilang dan terburu-buru menuju lokasi dirinya bekerja. Akibat insiden ini, petugas mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Buru-buru juga takut ya? Hah? Takut juga buru-buru. Takut buru-buru juga. Takut apa? Tambah lama, kesel-kesel juga. Oh, tahu kesalahannya apa? Tahu. Dihentikan polisi. Kini pemotor diamankan petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo guna ditindak lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Ya, Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Cikal dan Galuh. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, hari weekend ini situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priok pada pagi hari ini tampak cukup kondusif.
lancar, perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, dan berbeda di arah sebaliknya dari arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priok yang akan menuju ke arah Pasar Rebo maupun Cililitan pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terlihat ada ketersendatan di kawasan ini jelang traffic light. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan juga di kawasan ini terdapat jalur busway, pastikan Anda tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda supaya dapat dan untuk kami informasikan untuk di situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pasar Rebo ataupun Cililitan yang akan menuju ke arah Bekasi tampak cukup ramai, terlihat adanya ketersendatan juga di kawasan ini jelang traffic light. Kami mengimbau bagi seluruh pengendara, terutama pengendara roda 2, untuk tetap berada pada jalur Anda dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 236 kasus laka lantas yang mengakibatkan 33 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat dan 321 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan gagal saat menyalip dan kendaraan berada di luar jalur. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap meningkatkan konsentrasi pada saat berkendara. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Cikal dan juga Galuh. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia melaporkan dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, ribuan orang berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyuarakan dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina di Jakarta Pusat. Ya, langsung saja kita bergabung ke lokasi untuk melihat situasi terkini di sana. Hentikan dukungan Anda untuk Israel membantai saudara-saudara kami di Palestina. Ya, kita lihat masa sudah berkumpul di depan Kedutaan Amerika Serikat. Ini memang untuk sekian kalinya diadakan unjuk rasa atau aksi damai untuk membela saudara-saudara dari Palestina ya. Yang nampaknya saat ini kondisinya justru semakin mengkhawatirkan setelah 300 hari penyerangan dari Israel. Dan bahkan ketika pemimpin Hamas Ismail Haniyeh kemudian terbunuh, dan juga tadi pagi pada sekitar pukul 6.35 dilaksanakan sholat gaib untuk mendoakan jasad Ismail Haniyeh sebagai pemimpin Hamas. Ya, baru saja ada desakan internasional. Kita bisa melihat banyak sekali ya desakan internasional terhadap kasus ini, begitu. Bahkan ICJ juga sudah merekomendasikan bahwa Israel merupakan negara Israel, bukan penjajah, begitu. Tetapi di 300 hari setelah penyerangan ke Gaza, ini justru semakin semakin menutup ya. Dan kita lihat ini dukungan Galuh sangat terasa sekali ya. Dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia saja, namun seruan-seruan terhadap perilaku Israel, penyerangan Israel kepada Palestina ini mendapat kecaman dari dunia internasional, termasuk dari PBB juga sudah menyerukan himbauan-himbauan gencatan senjata, namun tidak dihiraukan oleh Israel. Orasi juga terus kita dengarkan ya untuk memberikan semangat agar dukungan terhadap Palestina ini tidak surut. Karena dukungan itu bisa berbagai macam ya, Galuh, yang bisa kita berikan. Ada yang memang relawan yang berangkat ke sana. Kita juga beberapa kali ya melakukan
siaran langsung dengan Mas Eko ya, Eko Sulistyo yang Jurnalis melaporkan kita. langsung bagaimana kondisi di sana gitu. Bisa juga dengan mendoakan juga termasuk dukungan terhadap warga Palestina yang tentunya saat ini semakin sulit. Kalau kita membayangkan ya anak-anak di sana kesulitan untuk mendapatkan akses makanan, minuman karena memang akses menuju ke Gaza ini kan ditutup. Ya, termasuk akses bantuan-bantuan dari dunia internasional juga ditutup sehingga orang-orang yang tidak bersalah, warga sipil, terutama perempuan dan anak ini justru menjadi korban kekejaman Israel. Dan bentuk dukungan kepada Palestina ini juga bukan hanya dengan melakukan aksi massa, kemudian orasi, kemudian terus menyuarakan pendapat dan juga aspirasi kita melalui media sosial. Juga mungkin bagian dari membantu rakyat Palestina adalah dengan memboikot produk-produk pro Israel. Ada beberapa dengan cara seperti itu. Pasti orang punya perspektif ya terhadap sesuatu. Everybody has their own perception about anything. Tapi kalau memang itu niatnya memang untuk yang terbaik ya, menurut perspektif dia ya, lakukanlah yang terbaik begitu. Termasuk dengan aksi damai ini, gitu ya. Karena ini pasti setidaknya akan disorot oleh mata internasional, begitu bahwa melihat di Indonesia ada loh dukungan seperti ini. Ya, untuk aksi hari ini juga sudah ada ribuan orang berkumpul ya di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Kemudian sejumlah jalan protokol juga ditutup dan menutup akses bagi para pengendara kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Ya. Ini juga perlu diketahui ya, karena juga ada beberapa masyarakat yang beraktivitas tetap ya untuk diinformasikan bahwa sedang ada aksi damai yang dilakukan di depan kedutaan. Ya. Kita berharap juga bahwa aksi damai ini bisa berlangsung dengan lancar. Oke, Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala menghadiri pemakaman pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, Jumat waktu setempat. Sebelumnya pada pertengahan Juli lalu, JK bertemu dengan Haniyeh di Doha, Qatar. Dan dalam pertemuan tersebut, JK turut memberi saran kepada Haniyeh untuk memperbaiki kondisi Palestina. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala menghadiri pemakaman pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, Jumat 2 Agustus 2024 waktu setempat. Haniyeh dimakamkan di pemakaman keluarga Emir Qatar di kawasan Lusail, wilayah pinggir Laut Utara Doha setelah sholat Jumat atau sekira pukul 13.30 waktu Qatar. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum Haniyeh disolatkan di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab. JK terlihat ikut melakukan sholat jenazah bersama ribuan orang yang hadir. Usai prosesi pemakaman, JK dan rombongan kembali berdoa bersama untuk almarhum. JK mengatakan jika semua perwakilan negara-negara yang hadir menginginkan perdamaian sehingga harus ditangani dengan lebih baik. Kedatangan JK di Qatar untuk memenuhi harapan rakyat Palestina agar hadir dalam pemakaman tersebut sebagai delegasi dari Indonesia. Sebelumnya pada pertengahan Juli lalu, JK bertemu dengan Haniyeh di Doha, Qatar. Dalam pertemuan tersebut, JK turut memberi saran kepada Haniyeh untuk memperbaiki kondisi Palestina. Menurut JK, Haniyeh juga berharap bisa datang ke Indonesia bersama tokoh-tokoh Al-Fatah pendukung Palestina. Ismail Haniyeh meninggal dunia di Iran usai menghadiri pelantikan Presiden baru Iran akibat serangan udara yang diduga ulah dari Israel. Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel. Salat gaib digelar untuk mendoakan almarhum Ismail dan pejuang Palestina lainnya yang gugur. Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel di Iran beberapa hari lalu. Dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, sholat gaib digelar usai pelaksanaan sholat Jumat. Selain diikuti ribuan jemaah, sholat gaib turut diikuti Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhari Al-Shun, serta Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi.
Suasana haru dan khusyuk menyelimuti pelaksanaan sholat gaib. Para jemaah mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh serta pejuang Palestina lainnya yang gugur karena serangan Israel. Karena itu Istiqlal menginisiatifi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, terutama untuk pengumpulan dana, ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman bisa melihat di sekeliling Istiqlal penuh dengan flyers yang menghimbau kepada segenap masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta. Mungkin sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka semuanya. Karena itu mari kita berpartisipasi untuk menggalang dana dan sekaligus berdoa. Semoga peperangan itu segera berakhir. Selama 10 bulan terakhir, lebih dari 40.000 warga Gaza wafat akibat serangan Israel. Dengan 70% diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat Indonesia terus menyatakan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza, termasuk Masjid Istiqlal yang terus memberikan sumbangan bantuan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin melaporkan.